Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Mengawali renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, "Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini adalah keluarga berbahagia bila suami selalu menghormati istri. Firman Tuhan yang ditulis di dalam surat 1 Petrus yang ditujukan kepada umat yang beriman percaya kepada Kristus yang berada di perantauan ini mengajarkan kepada kita orang yang beriman percaya kepada Kristus, yaitu para suami agar menghormati istri dan hidup bijaksana, supaya doa-doa yang kita lakukan pada setiap kali kita berdoa kepada Allah Bapa di surga yang Maha mendengar itu tidak terhalang. Seorang suami yang menghormati istrinya berarti bahwa dalam posisinya sebagai suami itu adalah seorang yang memiliki kerendahan hati, sebab sebagai seorang suami ia mau mendukung istrinya untuk mempunyai hidup terhormat dengan cara tidak melecehkannya, apalagi tidak sampai menghina istri yang memang dari sisi fisiknya ia terlihat lemah itu. Firman Tuhan yang hidup ini dengan tegas mengingatkan kita sebagai keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus, di mana apabila ada seorang suami mampu untuk mendukung istrinya untuk memberikan kedudukan sebagai seorang terhormat di dalam rumah tangga atau keluarganya, maka hal itu berarti juga akan mengangkat kehormatan baik bagi dirinya sendiri sebagai seorang suami maupun juga posisi istrinya sebagai seorang ibu terhadap anaknya, dan bagi keluarganya di mana dia juga dihargai pada keluarga lain oleh orang banyak, terutama di hadapan Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara keluarga kita, umat manusia miliknya ini. Demikian juga jika firman Tuhan mengingatkan kita untuk boleh menampilkan hidup bijaksana, maka artinya terlebih baik kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri di dalam keluarga atau rumah tangga orang yang menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah yang hidup, yang mengatur, mengurusi, dan memelihara keluarga kita atas pertolongan Roh Kudus bisa dengan penuh hikmat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan pemelihara keluarga itu sejak diberkati dan diteguhkannya sebagai pasangan suami istri. Oleh sebab itulah maka keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus harus hidup terus-menerus menurut kehendak Tuhan Pencipta dan Pemelihara keluarga yang penuh cinta kasih sayang yang dianugerahkannya itu, sehingga sebagai keluarga milik Tuhan ini dapat menikmati kerukunan dan kedamaian, terjauhkan dari kata-kata kasar atau kata-kata kotor yang menyakitkan hati dan menimbulkan pertengkaran setiap waktu itu. Janji dari firman Tuhan yang kita renungkan ini sungguh sangat indah. Apabila suami mampu menghormati istri, maka hidupnya dipenuhi hikmat yang dari atas atau dari sorga, di mana firman Tuhan yang dituliskan dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18 menegaskan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oleh karena itu, maka rumah tangga
atau keluarga kita, orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, akan penuh kerukunan dan kedamaian serta kebahagiaan, sehingga kita dapat berdoa menyembah menghadap Tuhan dengan hati yang bersih dan tulus, sebagai wujud pujian dan kemuliaan bagi nama-Nya yang Maha Kudus, dan langsung kita rasakan juga bahwa Tuhan Yesus pasti menjawab doa-doa kita menurut kehendak-Nya saja. Selamat memperlakukan hidup keluarga yang mau dipenuhi hikmat sorgawi, hingga bisa hidup saling kasih mengasihi, sayang menyayangi antara suami istri, orang tua dengan anak, kakek nenek dengan cucu cicitnya secara tulus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, khususnya kami sebagai pasangan suami istri, supaya boleh hidup kasih mengasihi, sayang menyayangi, terlebih untuk boleh menempatkan posisi kami selalu menjadi sarana-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami secara khusus juga hendak berdoa bagi setiap orang yang saat ini mengalami sakit penyakit apapun juga, terutama mereka yang menderita akibat dari gangguan penyakit pandemi COVID-19, agar Tuhan campur tangan melalui sarana para dokter maupun para medis serta perawatan dengan obat, semuanya itu boleh Tuhan pakai untuk menjadi sarana kesembuhan, kepulihan mereka kepada kesehatan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.